Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Meriska Afrianti. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua apa itu fikih kebencanaan dan bagaimana sih perawatan jenazah korban COVID-19. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan apa itu fikih kebencanaan. Pengertian fikih itu sendiri memahami dan memandang, menyikapi dan menangani. Di sini secara istilah bencana itu yaitu apa saja yang menimpa manusia yang mengandung resiko bahaya, kerusakan, bahkan kematian terhadap manusia. Dalam memahami bencana itu terdapat cara-cara. Yang pertama cara memandang, kedua cara menyikapi. Kita sebagai hamba Allah harus pandai-pandai memandang bencana itu sendiri. Bencana bukan merupakan bentuk amarah dan tindak ketidakadilan Allah kepada manusia. Tapi, bencana merupakan bentuk kebaikan dan kasih sayang atau rahmat Allah kepada manusia, yakni sebagai media untuk introspeksi seluruh perbuatan manusia yang mendatangi peristiwa yang merugikan manusia itu sendiri. Pengertian fikih kebencanaan itu sendiri, fikih kebencanaan meletakkan secara khusus konsepsi bencana, pengelolaan situasi bencana, pemenuhan hak-hak korban bencana, dan praktik peribadaan di tengah situasi bencana ke dalam satu kompilasi. Fikih kebencanaan dengan demikian tidak hanya mengatur bagaimana hukum ibadah dan muamalah selama kondisi bencana, tetapi juga mengakomodir rekomendasi-rekomendasi perspektif sains dan sosial humaniora masa terkini. Nah, konstruksi pemahaman terhadap bencana inilah yang disebut sebagai fikih kebencanaan. Nah, dengan adanya fikih kebencanaan ini, ketika kita mendapatkan suatu bencana seperti yang kita ketahui, beberapa waktu terkini di Indonesia bahkan di dunia sedang dilanda bencana penularan COVID-19. Nah, dengan adanya fikih kebencanaan ini, maka kita dituntut untuk digercep atau lebih pandai dalam menyikapi bahkan merawat korban-korban yang terkena bencana. Nah, di Muhammadiyah itu sendiri sudah diatur bagaimana tata cara memandikan, merawat, bahkan menguburkan pasien dengan korban COVID-19. Nah, menurut fatwa Majelis Tahrir dan Tajwid PP Muhammadiyah, fatwa itu termuat dalam surat edaran PP Muhammadiyah nomor 02-I.0-E-202 tentang tuntutan ibadah dalam kondisi darurat COVID-19. Fatwa ini menyebutkan perawatan jenazah COVID-19 sejak meninggal dunia sampai dikuburkan dilakukan sesuai dengan standar protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Misalnya, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 300-SK-4-4-209/2019 tentang pedoman penanggulangan epicenter pandemi influenza. Apabila dipandang darurat dan mendesak, beginilah perawatan jenazah COVID-19 dapat dimakamkan tanpa dimandikan dan dikafani untuk menghindari tenaga penyelenggaraan jenazah dari paparan COVID-19 dengan pertimbangan asas-asas hukum syariah bahwa Allah tidak membebani hambanya kecuali sejauh yang mampu dilakukannya. Yang diperintah Nabi Muhammad SAW dilaksanakan sesuai dengan kemampuan. Tidak ada kemudaratan dan kemudaratan harus dihilangkan. Kesulitan diberi kemudahan, keadaan mendesak dipersamakan dengan keadaan darurat, dan kemudahan dibatasi sesuai dengan kadarnya. Dan mencegah mudarat lebih diutama daripada mendatangkan masalah.
Dalil yang jadi pegangan kewajiban memandikan dan mengkafani jenazah adalah hukum kondisi normal. Sedangkan dalam kondisi tidak normal seperti yang saat ini dapat diberlakukan hukum darurat. Nah, yang pertama ada dalil bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sejauh yang mampu dilakukannya. Nah, ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 2.286. Nah, kedua ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, "Dan jika aku perintahkan kamu melakukan sesuatu, kerjakanlah sejauh kemampuan." Nah, yang ketiga, tidak boleh membuat mudarat dan menimbulkan mudarat. Dan yang keempat, kemudahan harus dihilangkan. Yang kelima, kesukaran dapat mendatangi kemudahan. Keenam, keadaan mendesak dapat dipersamakan dengan keadaan darurat, baik keadaan mendesak yang bersifat umum maupun khusus. Ketujuh, kemudaratan dibatasi sesuai dengan kadarnya. Nah, yang terakhir, mencegah mudarat lebih diutamakan daripada mendatangkan masalah. Untuk itu, maka diputuskan dengan melihat dalil dan beberapa ayat dari Al-Quran sendiri, maka sudah ditetapkan perawatan jenazah pasien COVID-19 sejak meninggal dunia sampai dikubur dilakukan sesuai dengan standar protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang, misalnya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Apabila dipandang darurat dan mendesak, jenazah dapat dimakamkan tanpa dimandikan dan dikafani dalam rangka menghindarkan tenaga penyelenggara jenazah dari paparan COVID-19 dengan pertimbangan-pertimbangan asas-asas hukum syariat bahwa Allah tidak membebani hambanya kecuali sejauh mana yang dilakukannya. Kewajiban memandikan dan mengkafani jenazah adalah hukum kondisi normal. Untuk penyolatan jenazah itu sendiri, maka bisa diganti dengan sholat gaib di rumah masing-masing. Nah, dari beberapa poin-poin di atas tadi, maka tata cara dalam merawat jenazah itu sendiri, yang pertama, sejak pasien itu dinyatakan positif terjangkit virus corona atau COVID-19 dan kemudian meninggal, maka tidak apa-apa atau tidak wajib jika pasien itu dimandikan. Nah, namun bisa diganti dengan mentayamun jenazah dengan menggunakan debu. Nah, bagi petugas kesehatan yang memandikan atau mentayamumkan korban, maka perlu dengan safety. Yang pertama harus menggunakan masker, menggunakan APBD, dan dalam keadaan yang betul-betul mampu atau bisa menangani. Kemudian setelah itu semua, setelah dimandikan, maka korban bisa disolatkan seperti menyolatkan jenazah pada umumnya. Nah, untuk keluarga pasien bisa dengan menyolatkan dengan sholat gaib di rumah. Setelah disolatkan, kemudian dikuburkan sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, disarankan ketika mengkuburkan pasien, kalau bisa jaraknya itu diantarai 2 meter. Nah, tujuannya agar dilakukan social distancing walaupun dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Namun kan virus sudah terlihat, bisa saja hal ini dilakukan karena melihat kondisi virus yang tidak terlihat, jadi mewaspadai, lebih baik mencegah. Teman-teman, itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai apa itu fikih kebencanaan dan perawatan jenazah korban COVID-19. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya akhiri, sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In December 2019, China notified the World Health Organization of several cases of human respiratory illness.
a disease later named COVID-19. The virus causing this disease is known as severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. The disease spreads through small droplets that are expelled from the nose or mouth when a person with COVID-19 coughs or exhales. Therefore, standing close to someone who is infected can put you at risk. These droplets can land on your hand and be transmitted through something as simple as a handshake, if afterwards you touch your eyes, nose, or mouth, the so-called T-zone. The virus is known to survive on different types of surfaces, so touching these contaminated surfaces and then touching your T-zone brings a high risk of infection. What we know so far: the coronavirus is spherical in shape, and its genetic material is encapsulated by different types of proteins. Some of the key structural ones are spike S protein, the most prominent feature of coronaviruses from where they get their name, then M, or membrane protein, and the so-called envelope protein.